mendengarkan lagu Selamat Pagi Tuhan dan Happy Ya Ya Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gelap, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gelap, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan sudah boleh menyertai kami di sepanjang malam kami beristirahat. Pada pagi hari ini kami dibangunkan kembali oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami sudah boleh berkumpul, kami akan mengadakan ibadah impa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Pastilah kau akan berdua. Anak-anakku, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar kita boleh mengerti firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami, sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka akal pikiran kami sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami Tuhan, dan kami telah siap untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anakku, pembacaan firman Tuhan terdapat pada Perjanjian Lama, Kitab Hagai pasal 1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Untuk membaca firman Tuhan, Bunda panggil bangkit berdiri. Oke, kita mulai.
ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Halo adik-adik, kembali lagi pada hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi kakak Natal mau adik-adik semua duduk rapi, duduk manis-manis, tidak bermain, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kakak Natal mulai, kakak Natal mau terima kasih dulu buat Bunda Tati yang sudah membacakan Alkitab pada hari ini. Adik-adik, kakak Natal mau bercerita hari ini. Kakak Natal ulangi pembacaan Alkitab tadi terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Oke, adik-adik ingat dan baca ulang sebentar ya. Nah, hari ini kakak Natal mau bercerita tentang ajakan Hagai ke orang Israel agar dapat membangun bait Allah. Bait Allah pernah dibangun oleh Salomo dan hancur pada tahun 587 sebelum Masehi. Siapakah Hagai? Ada yang tahu Hagai tidak? Nah, Hagai adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah kepada orang Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan. Dalam kitab ini diceritakan Hagai yang tidak pernah lelah untuk mendorong umat agar membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Nah, adik-adik, kisah pembangunan ini dilatar belakangi oleh Raja Kores pada tahun 538 sebelum Masehi dan membolehkan orang-orang Yahudi pada saat itu untuk pulang. Sekitar 40.000 orang kembali bersama Serubabel dan Imam Besar Yesua. Mereka membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi. Namun proses pembangunan, mereka membangun gereja itu sangat lama dan mereka sudah tidak semangat lagi karena terlalu lama. Nah, ada yang tahu tidak kenapa pembangunan bait Allah sangat lama sampai 15 tahun? Wah, 15 tahun itu lama sekali. Dari mereka kecil, adik-adik kecil sampai adik-adik umur 15 tahun, lama sekali. Ada yang tahu tidak? Nah, betul. Karena bangsa Yehuda pada saat itu mereka keras kepala, mereka tidak mendengar orang-orang, mereka tidak mau kerjasama, mereka lebih pilih mengurus diri mereka sendiri. Padahal mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang sangat dahsyat. Nah, adik-adik, kakak Nathan mau tanya, ada tidak di sini adik-adik yang mau seperti bangsa Yehuda pada saat itu? Ada tidak?
pintar, jangan, tidak boleh. Sebagai anak Tuhan, kita harus bersemangat dalam membangun bait Allah. Nah, dari tadi Kakak Natal sebut bait Allah, bait Allah. Kira-kira ada yang tahu tidak bait Allah itu apa? Yang cuma iya Kakak Natal, iya. Giliran Kakak Natal tanya bait Allah apa? Tidak ada yang tahu. Nah, bait Allah itu sama dengan gereja. Yang sekarang kita sering sebut gereja. Tiap hari Minggu adik-adik pergi ke gereja sama papa mama. Ada yang pelayanan melalui paduan suara. Nah, zaman sekarang itu disebut atau rumah Tuhan atau gereja. Mungkin adik-adik banyak yang bertanya, Kakak Natal, gerejanya kita kan gereja Batra Kasih sudah besar sekali, sudah cantik, sudah bagus, sudah mewah, udah perlu lagi dibangun toh? Karena sudah besar nih, sudah tidak jelek nih lagi. Kalau jelek baru kita bangun. Nah, untuk menjawab pertanyaan adik-adik, Kakak Natal mau bercerita sedikit, menjelaskan sedikit tentang gereja Batra Kasih, gerejanya kita. Nah, gereja Batra Kasih dibangun pada tahun 1984 dan diresmikan pada tahun 1990. Berarti kalau sampai sekarang gereja Batra Kasih sudah berumur 30 tahun. Wah, sudah tua juga kalau 30 tahun. Toh, tapi gerejanya kita tetap berdiri dan kokoh karena ada campur tangan Tuhan Yesus. Waktu gereja ini dibuat, bukan cuma dibangun semen, batu, tapi didoakan juga, minta Tuhan untuk bantu. Makanya sampai sekarang gerejanya kita masih berdiri dengan kokoh. Nah, dan Kakak Natal berharap juga suatu saat adik-adik atau sejak dini adik-adik juga dapat berperan dalam membangun gerejanya kita atau bait Allah itu. Nah, ada juga pasti adik-adik yang berpikir, Kakak Natal, saya masih kecil, saya baru TK, saya tidak bisa itu bangun gereja, mau ambil-ambil batu, pegang-pegang semen, terus cangkul-cangkul atau palu-palu. Banyak sih orang-orang tua yang bisa. Ups, jangan salah. Karena biarpun adik-adik masih kecil, masih TK, belum sekolah, banyak yang adik-adik bisa buat. Karena apa? Karena gereja adalah orangnya. Ingat tidak lagu gereja adalah orangnya? Terakhir kan liriknya bilang, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi gereja atau bait Allah itu adalah diri kita sendiri, dirinya Kakak Natal, dirinya adik-adik, dirinya papa mama. Jadi banyak sekali yang kita bisa buat untuk gereja. Kira-kira kalau Kakak Natal tanya, apa yang bisa adik-adik buat gereja? Dalam pembangunan gereja apa? Ya, betul kan? Betul. Ada yang jawab, saya pelayanan Kakak Natal melalui paduan suara PA. Good. Terus ada lagi yang jawab, saya rajin ke IMPA Kakak Natal. Bagus. Tidak harus membangun dengan bekerja sebagai yang kayak orang-orang tua, pegang-pegang pasir, tanah dan lain-lainnya. Nah, Kakak Natal mau bilang, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengutamakan Tuhan sebelum kita berkegiatan. Maksudnya, kalau adik-adik mau keluar nih sama mama sama papa, Arsal, ayo kita keluar, Daniel, ayo kita keluar, kita mau pergi jalan-jalan ke mall. Ingat, panggil papa dan mama untuk berdoa dulu sebelum keluar, supaya Tuhan Yesus jaga dari pergi, naik mobil, naik motor, terus bisa pulang dengan selamat. Nah, kita masuk dalam aplikasi. Kakak Natal mau tanya, kira-kira kalau dalam membangun bait Allah atau gereja atau membangun dirinya kita sendiri, ingat gereja adalah orangnya. Kira-kira kalau di IMPA, apa yang bisa adik-adik bikin? Apa yang bisa adik-adik lakukan? Nah, top pergi ke IMPA,
dengan rajin walaupun tidak bisa bertemu langsung dengan online. Kalau di gereja mulainya jam 9 pagi, di daring juga jam 9. Jangan kalau mama kasih bangun adik-adik bilang, sebentar pi mama, kan di-upload ji, bisa ji nanti sore. Jangan. Jadi jam setengah 9 selesai mandi dan sudah sarapan menunggu ibadah impam melalui YouTube GPW Batra Kasih. Nah, yang berikutnya, rajin baca Alkitab dan berdoa. Kalau sebelum bobo berdoa, mau makan berdoa, mau keluar berdoa. Minta Tuhan pimpin langkah adik-adik. Begitu juga dengan mama, papa, oma, opa. Yang berikutnya, patuh dan taat pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu, harus dihormati. Mama kasih tahu ini harus didengar. Jangan, dari mama tuh begini-begini. Tidak boleh. Anak Tuhan harus hormat pada orang tua yang dibilang di kita. Nah, kalau di sekolah, kira-kira hal apa yang bisa adik-adik lakukan dalam membangun gereja baik atau diri adik-adik? Kalau sekolah sekarang sama dengan impam melalui daring, harus bangun jam 7. Aduh mama masih mengantuk, belum bisa bangun. Jangan, harus rajin sekolah. Gurunya menjelaskan, kameranya jangan dikasih off supaya bisa bobo lagi. Jangan, harus tatap mukanya guru. Ibu guru menjelaskan, adik-adik dengar, adik-adik catat. Yang kedua, atau yang berikutnya, saling mengasihi sama teman. Jangan karena tidak pernah ketemu pas tring. Waktu istirahat adik-adik saling ejek, kau ini begini. Tidak boleh, harus tanya, halo apa kabar, sehat-sehat. Itu baru anak Tuhan. Nah, yang terakhir Kakak Natal mau tanya, kalau di rumah, kan sekarang adik-adik semuanya kita lagi di rumah, tidak boleh keluar-keluar. Kira-kira hal apa yang bisa adik-adik lakukan? Good, dengar-dengaran sama mama dan papa. Kalau mama bilang pakai masker, jangan, dede cuma di depan situ ji mama, jangan nih. Jangan, tidak boleh, karena mama, papa, oma, opa, kakak, adik kasih tahu untuk kita supaya kita sehat-sehat terus, supaya kita tidak kena penyakit. Yang berikutnya, siapa di sini yang suka bantu mama dan papa? Siapa? Ayo. Kalau kakak Natal ketemu, kakak Natal mau kasih coklat. Siapa yang sering kalau mama bilang, ambilkan dulu gelasnya mama, siapa yang ambilkan? Adik-adik ambil atau tidak? Pintar. Nah, begitu anak Tuhan. Harus bantu mama dan papa. Kalau kakak adiknya juga minta tolong dibantu. Terus yang paling terakhir kakak Natal mau bilang, siapa di sini kalau habis bermain mainannya diatur kembali. Nah, good. Begitu. Jadi kalau di rumah dengar-dengaran mama papa, bantu mama papa kakak adik, terus membantu membersihkan. Nah, demikian cerita Alkitab pada saat ini. Terakhir kakak Natal cuma mau mengulang buat adik-adik, pesan kakak Natal tetap semangat, tetap rajin, tetap dengar-dengaran pada orang tua dan Tuhan, tetap semangat membangun baik Allah atau gereja atau diri kita sendiri, agar Tuhan Yesus selalu menolong masa depan adik-adik. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik, kita akan membuat aktivitas kita hari ini. Aktivitasnya adalah, ini adalah Alkitab terbuka ya. Nah, kita lihat bahan-bahannya apa saja. Ada kertas HVS, ada karton, di sini ada gunting, terus lem, terus ada kertas origami, pelubang kertas,
ada pita. Nah, ini kertas origaminya kakak bikin bentuk love sebagai untuk hiasan saja ya. Nah, kakak bikin love-nya ada 4, 5, 6. Satu yang besar, satu yang agak sedang, satu yang kecil. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, ambil kertasnya, kita lipat 2. Adik-adik lipat 2 ya. Kita lipat 2. Terus kartonnya juga kita lipat 2. Lalu kita gambar ya. Kita buat lengkungannya. Kita buat lengkungannya ya. Kita buat lengkungannya. Kita buat lengkungannya. Terus di bawahnya juga kita buat. Kita buat ya. Jadinya seperti ini ya. Lalu kita gunting. Kita gunting. Minta tolong bapak mamanya ya untuk menggunting, atau kakaknya di rumah. Kita gunting, nanti jadinya seperti ini. Ini ya. Terus begitupun kita buat karton. Kartonnya kita gambar. Kita gambar. Kita gambar. Lalu kita gunting, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Lalu waktunya kita menempel. Kita lem ya. Kita lem ini kertasnya. Kita pakai lem kertas atau double tip juga bisa. Kasih sejajar ya. Kita lem. Kita lem. Satunya lagi. Kita lem. Setelah selesai, kita lem ya. Ya, setelah kita lem, kita lem pitanya untuk di tengah. Sudah kita lem. Lalu setelah kita lem, kita ambil love paling besar, kita tempel di sebelah kiri. Kita tempel di sebelah kiri ya. Kita tempel di sebelah kiri. Terus setelah itu kita tempel yang agak besarnya sedikit
di ujung-ujungnya atau di sudut-sudutnya. Ya, di sudut-sudutnya. Terus kita tempel di sudut-sudutnya. Jadinya seperti ini. Ya. Lalu yang paling kecil kita tempel di bagian pitanya. Ya, bagian pitanya. Lalu adik-adik yang sebelah kanannya yang kosong, adik-adik bisa ambil satu nats Alkitab yang adik-adik suka, adik-adik tulis di sini. Kalau yang kakak punya, kakak ambil dari kitab Amsal 18 ayat 10. Ya, itu adalah nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi sama kita tetap mengandalkan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, karena Tuhan itu adalah menara yang kuat. Nah, jadi kita harus senantiasa membaca Alkitab. Setelah kita tulis di sini natsnya, kita kasih lubang di atasnya. Kita kasih lubang di atasnya. Kita tutup begini supaya dia sejajar ya. Kita kasih lubang. Kita kasih lubang di atasnya. Lubang. Ya, kita kasih lubang, kita ikat deh. Boleh ikat. Satunya lagi. Ini boleh adik-adik gantung di kamar kalian atau pintu kamar juga boleh. Terang, jadi deh. Jadi nanti jadinya seperti ini. Ya, adik-adik sudah tahu kan? Gampang kan? Adik-adik boleh mencoba di rumah. Ya. Jadi ini aktivitasnya untuk minggu ini. Jadi pesannya itu harus senantiasa mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari adik-adik. Ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan membuat kita berharga.
bersama kita. Ayo kita persiapkan persembahan kita. Kita taruh di tangan kanan. Nah, sambil pundi persembahan dibawakan, kita akan menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Anak-anakku semua, saatnya kita akan berdoa syafaat. Siapkan hati, mari kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas begitu besar kasih penyertaan Tuhan dalam ibadah IHMPL kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami selalu diingatkan bahwa kasih penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Sebagaimana Hagai Tuhan, biarlah kami juga Tuhan berikan kemampuan untuk selalu bisa membangun bait Allah dalam diri kami masing-masing. Perlengkapi kami selalu ya Bapa, agar kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, buatlah anak-anak layan kami semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin paham bahwa kasih Yesus adalah juru selamat bagi kehidupan mereka. Ya Bapa, dengarlah doa-doa dari anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap gereja-gereja Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan, khususnya bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap tantangan dan pergumulan yang dihadapi gerejamu. Khususnya kurang lebih 8 bulan ini kami sedang dan terus bergumul di masa pandemi. Saat semua kegiatan serba terbatas dan dibatasi, namun kami yakin, percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itulah yang akan menguatkan kami. Kuasa Tuhanlah yang memampukan gerejamu dapat bertahan dan mengatasi pergumulan ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para pelayan yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk mengatur dan mengolah gerejamu ini. Kiranya hikmat Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami ingin berdoa untuk oma, opa yang ada di gereja kami. Tolong berikan sukacita senantiasa, berkati oma, opa yang sedang sakit, sembuhkan mereka dan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan berkati orang tua kami yang senantiasa menemani kami dalam sekolah online dan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kesehatan mereka, jauhkan mereka dari virus corona dan penyakit-penyakit lainnya ya Tuhan. Ya Tuhan, mereka kesabaran dalam menghadapi kami dalam sekolah online dan aktivitas kami. Ya Tuhan, berkati dia saat bekerja dari rumah dan lain-lain, semua aktivitas mereka Engkau
berkati mereka. Ya Tuhan, berkati kakak-kakak lain kami yang tidak bisa kami hitung satu persatu, yang penting Engkau sudah tahu dari jauh. Berkati mereka, berikan juga mereka kesehatan agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa melayani seperti biasa lagi. Ya Tuhan, berkati seluruh keluarga kakak-kakak layan kami, dan inilah doa kami Bapa. Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dalam mengembangkan tugas, berikan kesehatan dan hikmat agar kami tetap tentram dan damai, secara khusus dalam menghadapi COVID-19. Berkati kami agar kami tetap mengikuti protokol kesehatan dan pandemi ini segera berlalu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga akan berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati persembahan syukur kami ini. Tuhan Yesus akan memberkati apa yang masih tersisa dalam kehidupan keluarga dari anak-anak layan kami. Biarlah persembahan ini ya Tuhan bisa berbau harum dalam pelayanan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman, sudah boleh buat aktivitas, sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita hari ini. Kakak Yudit jemput adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo semua kita bangkit berdiri ya, untuk menutup ibadah kita. Bersama-sama kita bernyanyi pujian Tuhan Yesus baik. Oke? Sekarang kita akan masuk dalam penutup. Kak Tessa ucapkan, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah beribadah bersama-sama hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, semuanya tetap dalam posisi berdiri. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah boleh memberkati ibadah kami, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ibadah kami hari ini, firman yang kami dengar hari ini Tuhan, bantu kami supaya kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang seminggu ke depan Tuhan, kami bawa serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau mau pimpin dan berkati kami selalu. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Sebagai anak Tuhan, kita harus rajin berdoa dan belajar. Oke. Sebagai anak bangsa, adik-adik harus patuhi aturan pemerintah ya. 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Selamat ulang tahun buat GPIB Bahtera Kasih yang ke